Kuala Kencana merupakan sebuah distrik yang berada di Kota Timika, Kabupaten Timika, Papua Tengah. Lokasinya jauh di pelosok hutan Papua, berjarak sekitar 290 km dari Jayapura. Namun siapa sangka, walaupun berada di tengah hutan belantara, wilayah ini justru disebut menjadi kota modern pertama yang ada di Indonesia. Wilayah ini merupakan pusat administrasi dan permukiman bagi karyawan yang bekerja di tambang emas Freeport. Awalnya kawasan ini dibangun sebagai pendukung operasional dari Freeport. Kini Kuala Kencana berdiri sebagai kota mandiri dengan mengusung konsep modern di tengah hutan rimbun alami tumbuh di sekelilingnya. Kuala Kencana menarik banyak perhatian publik sebagai salah satu distrik yang asri dan modern di Kota Timika, Papua. Distrik Kuala Kencana ini diresmikan pada 5 Desember 1995 oleh Presiden Soeharto dan terletak di daerah kontrak karya kawasan PT Freeport Indonesia. Distrik Kuala Kencana merupakan salah satu dari 18 distrik yang berada di Kabupaten Mimika, dan merupakan pemekaran dari Distrik Mimika Baru, yang terdiri dari 2 kelurahan dan 8 kampung. Distrik Kuala Kencana merupakan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Mimika yang terletak di areal perkotaan, yang dulunya merupakan satuan pemukiman transmigrasi, saat Timika masih di bawah pemerintahan Kabupaten Fakfak, Papua. Dikelilingi pepohonan yang masih rindang nan hijau, Kuala Kencana mengedepankan keasrian lingkungan. Penduduk menggunakan sepeda untuk jarak dekat dan wajib menjaga kebersihan. Kuala Kencana menggunakan sistem utilitas bawah tanah modern, yaitu sistem listrik, distribusi air bersih, saluran komunikasi, hingga pengolahan limbah air kotor terpusat di bawah tanah sehingga mencegah pencemaran lingkungan. Dengan demikian, di kota ini tak akan ditemui tiang listrik atau kabel telepon karena semua tertanam di bawah tanah. Kuala Kencana disebut sebagai kota pertama di Indonesia yang menggunakan sistem utilitas. Kuala Kencana merupakan kawasan terbatas yang dikelola oleh PT Freeport dan sebenarnya bukan kawasan yang dikhususkan untuk berwisata. Soalnya yang diperbolehkan masuk ke daerah ini hanya orang-orang yang memiliki kartu identitas ID PT Freeport atau yang telah memiliki izin tertentu. Setiap kendaraan yang akan masuk ke Kuala Kencana mungkin harus melewati pemeriksaan yang ketat dan menyeluruh oleh petugas keamanan di checkpoint perbatasan Timika Kuala Kencana. Orang-orang yang datang ke Kuala Kencana akan terpesona dengan keasrian, kesejukan dan kebersihan kawasan ini. Pada tahun 2021 kota Kuala Kencana merupakan venue PON ke-20 Papua, yang berkesempatan menjadi venue pada pertandingan maraton dan lari cepat di ajang PON tersebut. Dilengkapi dengan fasilitas modern, kawasan ini diketahui merupakan komplek perumahan karyawan PT Freeport dan sejumlah perkantoran. Adapun fasilitas yang ditawarkan yaitu untuk olahraga seperti lapangan sepak bola, badminton indoor, futsal indoor, kolam renang standar Olimpiade, hingga lapangan golf.
Tak hanya itu, Kuala Kencana juga menghadirkan beberapa fasilitas publik seperti sekolah, restoran, perpustakaan, salon, hingga alun-alun plaza. Dilengkapi juga dengan tempat ibadah gereja dan masjid serta layanan perbankan. Perumahan di Kuala Kencana berkonsep gaya barat. Tak seperti gaya perumahan masyarakat Indonesia pada umumnya, Kuala Kencana mengusung konsep rumah tanpa pagar dengan halaman luas dan bangunan yang bergaya barat modern. Susunan perumahan ditata dengan teratur dan rapi serta warna yang serempak menyatu dengan suasana alam yang asri. Meski konsep yang dibawakan menggunakan gaya barat, namun ada nilai-nilai Nusantara yang terdapat di Kuala Kencana. Di antaranya yaitu tugu ikonik di alun-alun kota yang merupakan karya dari Nyoman Nuart yang merupakan pematung ternama Indonesia. Para pengunjung biasanya tak melewatkan momen foto di kawasan lapangan di mana terdapat tugu yang merupakan hasil kerajinan masyarakat Papua dan dipercantik dengan semburan air mancur di sekelilingnya. Sekedar informasi bahwa Kuala Kencana adalah kota pertama di Indonesia yang telah menggunakan underground utilitas untuk saluran kabel listrik, komunikasi, serta distribusi air bersih dan pengolahan limbah yang terpusat. Dengan tidak adanya tiang jalur kabel listrik atau kabel telepon yang terlihat di lingkungan ini, kita merasakan suasana seperti tinggal di negara Eropa. Semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di video unik dan menarik berikutnya.